Bertemu lagi bersama saya Hendrati Ardanto. Kali ini kita akan membicarakan salah satu buku terpenting di dalam kajian politik. Ini termasuk buku lama ya, buku klasik yang Anda pun seharusnya yang belajar ilmu politik perlu untuk melirik dan membacanya. Karena ini buku sangat penting sekali. Buku apa ini? Ini adalah buku Il Prince karya Machiavelli atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Sang Pangeran. Mengapa buku ini penting? Karena buku inilah titik awal pertama kira-kira politik itu dibicarakan secara lebih gamblang, bahwa ini adalah perkara tentang merebut, mempertahankan, dan menggunakan kekuasaan. Tujuan dasar dari buku ini memang tidak didedikasikan sejak awal untuk memberikan panduan-panduan yang luhur bagaimana menjadi seorang pemimpin. Sebaliknya, malah banyak sekali penjelasan-penjelasan yang malah mengesankan bahwa banyak sekali panduan untuk menjadi pemimpin itu dengan cara-cara yang kejam, dengan cara-cara yang bengis, bahkan dalam beberapa hal cukup amoral. Nah, mengapa Machiavelli menempuh cara demikian? Karena memang Machiavelli ini adalah sosok yang terpengaruh dari pemikiran-pemikiran Xenophon yang dia punya karakter moralitas yang menurut dia baik adalah ketika negara itu stabil, sehingga kalau negara itu stabil, negara bisa mensejahterakan rakyatnya. Ya, mungkin inilah yang mungkin dipikirkan oleh para penguasa-penguasa yang otoriter ya, macam keluarga Kim di Korea Utara bahkan hingga hari ini, atau mungkin bisa juga keluarga Soeharto di masa lalu di Indonesia. Mengapa dalam buku ini dijelaskan banyak sekali cara-cara yang bengis dan kejam? Ya, memang sangat terlihat jelas ya, di dalam buku ini ada sekitar 26 bab, bahkan kalau kita amati bagaimana judul-judul bab tersebut, beberapa bab itu malah menunjukkan semacam tutorial untuk menjadi penguasa yang kuat. Jadi buku ini termasuk buku yang memberi penjelasan secara terperinci bagaimana seorang raja, seorang pangeran, seorang penguasa bisa tetap duduk di tampuk kekuasaannya secara langgeng. Nah, kita lihat saja beberapa bab yang ada di dalam buku ini. Sebagai contoh ya, bab 5 itu bercerita tentang bagaimana negara harus menjalankan hukumnya. Lalu bab 10 bagaimana mengukur kekuatan negara. Bab 18 bagaimana raja harus memegang janji. Bab 19 bagaimana menghindari aib dan kebencian. Bab 21 bagaimana raja bisa tetap disegani rakyatnya. Bab 22 bagaimana raja menyingkirkan para penjilat. Bab 24 bagaimana raja kehilangan kekuasaannya. Jika kita lihat dari cara dia menyusun kata dengan how to, bagaimana dan bagaimana, jelas sekali ini seperti panduan bagi seorang raja. Memang buku ini awalnya memang tidak didedikasikan untuk ditulis secara sistematis sebagai buku ilmiah gitu, tidak. Tapi memang keluarga Medici yang berkuasa saat itu di Italia memang senang sekali dengan buku ini karena seperti mendapatkan legitimasi dari beberapa tanda petik kekejaman yang mereka lakukan. Buku ini dianggap memiliki kontribusi cukup penting ya di dalam ilmu politik. Mengapa? Karena buku ini adalah buku yang secara gamblang mendudukkan politik sebagai perkara kekuasaan. Jadi ada shifting yang cukup besar dibanding dengan buku-buku di era sebelumnya, termasuk salah satunya karyanya Aristoteles yang telah kita kupas di video sebelumnya, Politics. Bagi beberapa pemikir sebelumnya, politik itu adalah soal kebajikan, soal nilai-nilai luhur, bagaimana menjadi sosok yang adil, yang baik, dan sebagainya. Nah, Machiavelli malah melakukan hal sebaliknya. Dia mendudukkan politik sebagai apa yang dia lihat secara nyata. Ketika beberapa raja itu berkuasa, dia amati dan bagaimana mereka mempertahankannya. Sehingga buku ini mendudukkan politik sebagai sebuah narasi yang terjadi secara sehari-hari. Sehingga buku ini menceritakan secara gamblang bagaimana merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, dan menggunakan kekuasaannya. Kontribusi ini saya kira adalah kontribusi yang besar. Walaupun buku klasik bukan berarti buku ini tidak berguna. Tidak, buku ini adalah bisa jadi tonggak shifting kajian politik yang awalnya soal kebajikan menjadi sesuatu yang real tentang kekuasaan. Ada kalimat yang dirujuk oleh banyak orang dan kalimat ini cukup terkemuka. Kalimat ini ada di dalam bukunya Machiavelli.
yakni pemimpin yang terbaik adalah yang ditakuti dan dicintai. Tetapi apabila keduanya tidak didapatkan, ya lebih baik ditakuti daripada dicintai. Kalimat ini menjadi kontroversial sekaligus menjadi rujukan penting bagi para penguasa yang ada di banyak negara. Mengapa? Kalau menjadikan rakyatnya kemudian mencintai dirinya itu sesuatu yang dalam banyak hal membutuhkan banyak energi dan kesulitan. Maka kemudian ada beberapa pemimpin yang cocok kepada pola membuat rakyatnya takut agar mereka tunduk. Jadi kalau kita mengamati beberapa penguasa, misalkan ketika ada kritikan yang dilayangkan oleh rakyatnya atau oleh beberapa lawan politiknya, maka kemudian mereka akan menangkapnya. Atau misalkan seorang penguasa sedang safari lalu ada rakyatnya membentangkan protes melalui spanduk, ya kita amankan saja. Ya kira-kira itu adalah cara-cara yang sangat banyak ditemukan dalam tips-tips yang didudukkan oleh Machiavelli. Nah, saya ingin meluruskan beberapa kekeliruan dari para pembaca yang menilai bahwa buku Il Prince hanya cocok dibaca oleh para politisi busuk atau oleh para penguasa-penguasa tiran. Oh tidak, meskipun Machiavelli bukan sosok yang moralis di dalam menulis argumen-argumen yang ada di dalam bukunya, bukan berarti dia kemudian mencampur adukkan antara yang hitam dan putih atau yang jahat dan yang baik. Dalam buku ini masih tetap jelas mana yang jahat, mana yang baik, mana yang bengis, mana yang santun dan lain sebagainya. Kebaikan, kejahatan masih secara jelas ditempatkan sesuai dengan porsinya di dalam buku ini. Hanya memang dalam beberapa perkara Machiavelli kemudian memberikan dukungan terhadap beberapa bentuk kejahatan demi kemaslahatan yang lebih besar. Walaupun kemaslahatan ini menjadi agak kontroversial kalau kita pakai cara pandang moralis. Ada di dalam beberapa bab, misalkan dia menjelaskan begini. Seorang raja ketika mau menghabisi lawan politiknya, maka dia harus melakukan kalkulasi dan penghitungan secara cermat. Jangan sampai ketika dia menghabisi lawan politiknya, dia salah melakukan perhitungan. Apa yang dimaksud dengan kesalahan dalam perhitungan? Bagi dia, ketika seorang raja dengan terpaksa harus melakukan perbuatan amoral untuk mengeksekusi lawan politiknya, maka dia harus memastikan bahwa apa yang dia lakukan itu telah menyelesaikan masalah saat itu juga dan tidak akan muncul masalah di kemudian hari. Sehingga dalam bahasa dia yang cukup dalam tanda petik bengis, harus melakukan pemangkasan akar satu kali potong dalam satu kali serangan. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Kalau dia tidak menghabisi itu dalam satu kali serangan, maka dia akan terus punya potensi untuk melakukan tindakan-tindakan amoral hingga masa kepemimpinannya nanti. Nah, jadi Machiavelli tetap mendudukkan bahwa seorang raja itu tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan kebengisan selama masa jabatannya nanti. Dia tetap menginginkan bahwa seorang raja berperilaku baik, tetapi menyenangkan semua orang ada kalanya itu tidak mudah, sehingga dalam beberapa hal yang kontroversial, Machiavelli memberikan dukungan atau dorongan untuk melakukan beberapa tindakan bengis dan amoral dalam pilihan politik seorang raja. Dan itu yang dalam banyak hal membuat buku Machiavelli, bahkan diksi Machiavellian itu sebagai diksi tentang kebengisan. Walaupun lagi-lagi saya ingin garis bawahi bahwa buku ini tidak mencampur adukkan mana yang hitam, mana yang putih, mana yang baik dan mana yang buruk dicampur adukkan. Tidak, dia tetap jelas dan tegas, dan Machiavelli tetap punya semangat bahwa seorang raja bisa dicintai oleh rakyatnya. Tapi dalam banyak hal dia memberikan titik tekan untuk dicintai rakyatnya itu suatu perkara sulit, sehingga langkah awalnya adalah dengan menjadikan dia lebih ditakuti. Itulah cara-cara Machiavelli yang dia tulis di dalam bukunya Il Prince. Sebuah buku yang berisi tutorial menjadi penguasa yang kuat, lama, meskipun dengan cara-cara yang cukup bengis dan kejam.
Kira-kira itu saja yang bisa saya ulas sedikit tentang bukunya Machiavelli. Kita akan bertemu lagi untuk mengkaji beberapa pemikiran penting dan pokok di dalam kajian ilmu politik. Jangan sampai ketinggalan, ikuti terus videonya. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng agar tetap mendapat notifikasi terhadap video-video yang baru. Sampai jumpa.